مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فانت من جودك الدنيا وضاقها ومن علومك علم اللغو والقلم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفتاة هذه وعلى كل صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نويت أن نصر الفاتحة ورسول المكة تسليم مباركا أفضلية وصلى الله وسلم على العلوم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة الشيوخ له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lim. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام طيب لا يمل سمعه تنجه أكثر الوعيد وبلاد ومية به نستشفي من كل نوره دليل من قلوبنا الجنة وحيرتنا يا ربي معدنا بسر حروفنا ونور به قلوبنا وسمعنا ومكاننا. Ikhwan dan akhwat jamaah salat subuh dan kajian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bismillah di 14 selepas salat subuh berjamaah kita masih diijatkan tuh ditempatkan dengan sifat kudrat ibadah Allah taala di mana Allah mengumpulkan kita hari ini senantiasa Allah memberikan keberkahan ya Rabbal alamin. Masih dijelaskan di dalam kitab Akhlaqul Ghani Jusani dalam judul yang ke-8 dalam halaman yang ke-6 halaman ke-21 maka ada bahasa wa qala musannifu rahimani wa rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain radhiyallahu anhu wa ankum. Telah berkata di musannif di mu'allif kitab dengan bahasa kalimat idza kabirta wa tada'ta tastaqilu fa'alayka bi musa'adati walidayka wa qul biha ghayat istiqa'atika wa adani bi birri ummika akthara min ahliya di annaha a'dhamu samaqatan wa ashadda minhu ta'ala fi tarbiyatika ilaih. Idza kabirta jika kau telah besar kata mu'allif kita wa tada'ta tastaqilu kita sudah banyak kesibukan udah gede kita nih Pak fa'alayka bi musa'adati walidayka. Ini kata mu'allif kita kalau kita sudah besar sudah balik sudah banyak kesibukan kata ini mu'allif kita fa'alayka bi musa'adati walidayka maka mesti wajib buat kita untuk menyenangkan kita punya orang tua atau ibu sendiri. Waqil biha ghayat istiqatika kita cukup apa-apa yang dibutuhkan oleh mereka kalau memang tidak mampu. Wa tadi
birri ummika athar min abika, terutama kita berbuat baik bersama terhadap ibu kita athar yang lebih banyak daripada ayah. Kenapa? Kata ini wahai kita harus taat, kita harus bantu kita ibu kita lebih besar daripada ayah kita. Kenapa? Di annaha a'dhamu syafaqatan, karena di annaha ibu kita Allah lebih besar syafaqatan capeknya. Wa ashadda minhu ta'ala fi tarbiyatika, dan banget lelahnya di dalam mendidik kita. Jadi kata ini mu'alim kita nasihat buat saya dan kita semua, Pak. Kalau kita ada rezeki, umur panjang, sehat afiat, tatkala kita sudah ditumbuhkan, dididik oleh ibu kita SMP, SMA, maka kalau kita ada rezeki, kita punya abi, kita punya umi, maka fa'alika bimus'ad wal ihsan, kita punya anak ibu. Tentunya kemampuan kita tidak menguasai. Apa yang diinginkan orang tua kita terima, kita turut. Yang penting bukan permintaan, tetap bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahadaka ala tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Surah Al-Baqarah, nasihat kepada hakim kepada anaknya, kalau kita punya agama, punya umi, kita ikutin apa yang mereka minta. Tapi kalau masalah tauhid, masalah ibadah, masalah beramal, maka pada tuti'huma, kepada taat kepada mereka. Dan terutama di musafir, nasihat buat kita semua, kita harus sayang sama ibu kita. Jadi besar daripada kita punya hari. Ya karena kita tahu Pak, bapak ibu kita tuh syafaqatan, mendidik kita, mentarbiyat kita, mengurus kita. Subhanallah. Maka ada satu kisah diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang ibu datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini perempuan ini minta, kalau bahasa ini, wahai istri daripada Nabi Muhammad, dia minta apa? Minta makanan buat bayi. Yang kebetulan Siti Aisyah cuma punya 3 biji kurma, 3-nya biji kurma. Maka diberikan dari 3 biji kurma. Dan kebetulan ibu mempunyai 2 putra, 2 anak. Maka berkata dalam dirinya, oh ini 2 kurma saya berikan kepada anak saya, yang satu yang 2, yang satu niatnya nih buat ini. Ketika ini kurma diberikan kepada anak yang satu, diberikan ke anak yang 2 habis, tinggal 1 lagi, 1 kurma. Ini anaknya yang 2 ini masih lihat biji kurma ini. Ada sifat seorang ibu, oh Masya Allah, dia bersimpati, berempati kepada anaknya, nggak tega, dia pengen dimakan. Maka kurma yang satu buat ibunya diberikan lagi kepada anaknya, sehingga dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka bermunculan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, telah tadi aku temui seorang ibu yang datang kepadaku, meminta kepadaku 3 butir kurma. Lalu aku berikan itu kurma kepada beliau. Lalu diberikan lagi itu kurma masing-masing buat anaknya. Disediakan 1. Tapi ketika di akhir, ini anaknya masih kurang. Maka kurma yang buat tadi dikasih kepada anaknya. Bagaimana? Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, ya Aisyah, sungguh ibu tadi yang telah memberikan kepada anaknya 1 biji kurma, maka itu ibu akan dijauhkan daripada api neraka. Maka kita bertanya bahwasanya seorang ibu tidak ada sifatnya yang ingin menyakiti kepada anak. Maka suka ada bahasa kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan kalau tidak salah. Jadi seorang ibu nggak mau anaknya sakit, seorang ibu nggak mau anaknya itu jatuh bobot dalam kesalahan. Maka apa kan kami kemukakan di dalam beberapa bulan yang lalu di dalam kitab Ta'alim wa Ta'alim, seorang ibu, dua seorang ibu yang kami ceritakan, salah satu dari anak ibu ini dimakan oleh serigala. Karena pada zaman saat itu belum ada tes DNA, sehingga ibu yang pertama berkata, oh ini dimakan ibu anaknya si bulan. Kata yang ibu satu kedua ini dimakan ibu si bulan, sehingga ini berebut
Maka mereka dua ibu ini datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat biasa. Maka berkatalah dua ibu ini kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, telah terjadi di mana kami mempunyai dua putra, salah satu putra dari kami dimakan. Namun kedua ini ibu ini menyatakan dari makan ibu anak simpulan. Lalu kami minta keadilan. Kira-kira kami minta keadilan. Nggak tahu yang satu rugi ibu. Bayangkan Pak. Bingung kan Nabi Sulaiman. Wah, yang satu bilang ini anak ibu ini, yang satu ibu ini mau dibagi dua bagaimana caranya? Udah, daripada pusing-pusing Nabi Sulaiman biar sama-sama adil, tidak merugikan yang A dan B, maka ini bayi yang satu ini kita bagi dua, kita belah bagi dua. Yang bagian atas untuk ibu si A dan yang bagian bawah untuk ibu si B. Namun apa? Ada jiwa ibu yang asli, jiwa ibu yang ketiga. Wahai bahasa kita ya Rasulullah, aku ini rela. Kalau ini anakku, aku berikan kepada ibu yang kedua daripada aku bagi yang kedua. Dosa sesungguhnya asli. Kalau itu kedua, oh iya benar, itu hukuman adil. Oh, bayangkan Pak, ibu yang asli tak tahu anaknya juga ibu yang kedua, tapi kalau ibu yang kedua yang palsu, dia bilang oh iya apa mereka adil. Maka berkatalah ini Nabi Sulaiman, Quran sesungguhnya ibu yang asli daripada ini putra adalah ibu yang pertama. Karena tidak ada seorang ibu yang ingin anaknya dibagi dua atau anaknya disasari. Apa itu buat kita? Kenapa kita apanya hormati orang tua ibu urusannya lebih besar daripada ayah. Oh rupanya ini musafir bicara demikian bukan hanya sekedar menulis saja Pak. Ada referensi kitabnya, ada dalilnya. Oh ternyata hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah rajul ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka berkata ini surajul, ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hai Rasulullah, ma ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ma siapa orang? Ahaqqun nasi, orang yang berhak di antara manusia bi husni sahabati, yang aku menjadikan teman baikku. Siapa sih orang yang baik? Orang yang aku berhak untuk aku perbaiki, aku hormati, aku sayangi. Katanya suara dia berkata kepada Rasulullah. Qala, berkata hanya Nabi Muhammad, ummuka, ibu kamu. Terus berkata lagi suara dia. Qala, sumpah kemudian siapa? Qala, ummuka. Menjawab Rasulullah dua kalinya, ibu kamu. Qala, berkata lagi suara dia. Sumpah setelah itu siapa? Qala, ummuka. Salah satu apa? Lalu berkata lagi ini si Ibrahim, sumpah qala ummuka. 3 kali. Lalu kita bertanya Pak, kenapa kita bertanya? Coba. Kenapa kau sampai Rasulullah SAW sampai 3 kali mengucap kalimatnya dengan bahasa yang sama? Lalu kita istiqrah di dalam surat Al-Quran. Wa wasainal insanu biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li. Di surat Al-Quran, ya kan? Di mana orang tua kita mengandung, ya kan? Capeknya 3. Ya, ini dibahas 3 kali. Orang tua kita khusus kita tuh capek, ngurusin kita 3 kali proses. Yang pertama, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, membawa perut, ya, ada dalam ilmu istiqlal ada 6 bulan atau 7 bulan, disebutnya prematur. Normalnya 9 bulan 10 hari, paling lama amin 2 tahun, ya kan? Itu selama mengandung ibu kita masya Allah capeknya, udah baru mengandung. Kedua, bagaimana perjuangan capeknya itu ketika wilayah melahirkan, masya Allah. Apalagi normal, apalagi jasa. Yang ketiga, oleh dia tidak capeknya itu mendidik. Apalagi dia biara ini dia menyusui selama 2 tahun. Jadi bahasanya 3 kali. Maka tidak salah Rasulullah SAW mengatakan kepada rajul, siapa man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Maka berkata Rasulullah SAW adalah ummuka.
ibumu. Faqala baru abuka. Maka berarti wajibnya Pak. Maka lalu bagaimana Pak Ustaz, Pak Kiai ajikan abuya, sedangkan ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Saya pengen berbuat baik sama ayah saya. Saya pengen berbuat baik sama ibu saya. Dikata muslim Pak, bukan kata saya. Wa idza mata ahadul walidayni aw kilahuma, kalau kita pengen berbuat baik sama ibu kita, sama bapak kita, sedangkan salah satu di antara ayah ibu kita meninggal atau kedua-duanya meninggal, maka kata Ibnu Muslim, fayajibul alal walad, maka wajib buat seorang anak tadi ayyabirruhuma bid-du'a wa istighfar. Apa? Dia berdoa itu, dia baca doa, sering-sering hafal. Apa sering doa? Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketiga, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata para ulama setiap hari ada ulama kita yang di hari pada sedikitnya dia baca tuh Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Andaikan ayah ibu kita sudah tidak ada, kita pengen berbuat baik sama ibu kita, maka kata Ibnu Muslim, kita sering berbanyak doa, istighfar sama orang tua kita. Lalu bersedekah. Oh Pak, bapak ibu kita kagak ada, kita punya sedekah. Buat apa sholatnya ini buat ayah ibu kita? Maka alhamdulillah, oh banyak kita temukan yang mana ayah ibunya sudah meninggal, berdatang kepada ajaran, datang ke abuya ya Ustaz, ya abuya ya Syekh, ayah ibu saya sudah meninggal, saya pengen wakafi di madrasah tanah saat saya mengasih Al-Quran, pahalanya buat ibu saya, buat ayah saya. Banyak orang-orang pulau kita terkadang yang mana mereka mengamalkan ini keterangan dari hari ini kita. Jadi penting Pak, kalau ibu kita sudah meninggal, bapak kita sudah meninggal, maka kita berbuat baik. Ini yang katakan. Bukan hadis ini, dalam hadis yang lain, saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata Rasul kepada seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata di surah ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hal baqiya alayya min birri abawiyya syai'un aw birruhuma bi ba'da wafatnya. Hal apakah baqiya alayya min birri abawiyya syai'un, ada sesuatu yang bisa menjadikan sisa dari kebaikan kedua orang tuaku, sehingga yang sesuatu itu bisa aku kerjakan setelah matinya ayah ibu kita. Nih, bapak ibu kita telah meninggal. Apa kegiatan, apa amal yang bisa saya kerjakan setelah bapak saya, ibu saya tinggal dalam syaitan? Maka qala berkata Rasulullah, ta'ala as-salatu alaihima. As-salat itu dimana kita berdoa, bukan bicara sholat kan? As-salat secara terminologis adalah doa. Secara terminologis adalah aqwalun wa af'alun muqaddamatu bi takbir wa muqaddamatu bi taslim secara istilah. Kalau bapak ibu kita tinggal Pak, kata ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salat berdoa buat ibu kita. Berdoa. Wa istighfar, baca istighfar. Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataya. Saya yakin bapak-bapak semua setiap hari sering berdoa ayah ibu. Apalagi kalau ayah ibu kita sudah meninggal, maka kata Nabi, kata saya Pak, as-salatu alaihi Pak, kita banyak berdoa buat ayah ibu kita, istighfar buat orang tua kita, wa ikadu alaihi Pak, cukup Pak. Kalau ada mungkin dulu orang tua kita punya janji, punya niat gak terlaksana, kita kerjain. Maka ada Pak Ustaz, dulu ibu saya haji, Pak Ustaz, dulu ibu saya pengen umroh. Mungkin Pak Ustaz bisa bantu saya, ya Allah, kalau nanti ada haji buat ayah ibu saya. Masuk ada di Pak Ustaz, dulu ibu saya pengen
ngasih sunnah kau ke masjid, tolong saya wasilah air buat masjid, ya. Dulu berusaha air sampai tapi kebaikan, mungkin kebaikan tidak terlaksana, mungkin Pak Ustaz ajakan kiai bisa membantu, wa ibadu ahli wa ikramu sadiqihi begitu pun pula kata Nabi besar Muhammad kalau ada ibu kita sudah meninggal, apa yang kita kerjakan di samping kita ngerasain yang dulu pernah orang tua kita pengen minta, wa ikramu sadiqihi hormatin teman apa ibu kita. Mungkin dulu bapak ibu kita punya teman, wah si bulan kita datang untuk teman ayah ibu kita hormati sebagaimana kita punya hormat kepada orang tua kita. Dengan apa? Wasilaturahim, wasilaturahim. Maka ketika kita dia budaya wahai anakku, dulu tuh bapak ini teman ani jamaah di masjid enak Pak. Dan kita suka ada Pak. Ketika orang tua kita meninggal, kita yang muda terusin. Silaturahim. Kasih sering kita ngomong. Kalau dulu bapak ini sering sholat di sini. Dulu bapak ini sering tanya di sini. Alhamdulillah anaknya ngurusin. Nah ini kata lagi. Ketika bapak ibu kita sudah meninggal, amal yang telah dikerjain sama bapak ini kita sambungin. Salah satunya adalah wa ikhlas sadiqihuma, menghormati sahabat-sahabat. Wassalamualaikum la tusalli illa biman, ya. Jangan pernah putusin, ya, buat baik. Ini penting buat kita. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ada kita berbuat baik. Ketika ayah ibu kita sudah meninggal, anaknya, bahasanya jangan mati Allah, jangan mati putus nasabnya, jangan mati silaturahimnya. Mudah-mudahan apa yang dikemukakan ini hadis Nabi Muhammad SAW bisa menjadikan inspirasi kita. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kalau memang ibu kita masih hidup, ayah kita sudah meninggalkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Andaikan memang kalau ayah ibu kita telah meninggal dunia, kita doakan senantiasa ayah ibu kita dijadikan alam kuburnya Allah dan jannah, diampunkan dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma lana dzunubana wa ilayna warhamna wa sigara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i Muhammad. Allahumma barik lana wa sayyidina Muhammad fi hukmiha. Allahumma barik lana wa sayyidina Muhammad fi hukmiha. Allahumma barik lana wa sayyidina Muhammad fi hukmiha. Wa ba'ana Sulaiman wa Muhammad Sulaiman wa kullu ati ilman wa sabarna ma'ada wa sabina wa tawakkul fa'inna hayya qayyum bi rahmatika nastaghithu ya rabbi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan wa yukafi mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hasani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hasani wa daraji. Ya Rasul